Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman, NPM 22068262810, mata kuliah dasar AI dan IoT. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya untuk menganalisa regression and classification dari Predict Smart Home Device data yang saya ambil. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu MATLAB. MATLAB itu adalah lingkungan pemrograman platform komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB ini digunakan untuk komputasi matematika, analisis data, visualisasi, dan pemrograman. Biasanya platform ini dimanfaatkan oleh ilmuwan penelitian dan sebagainya karena kemampuannya dalam memanipulasi matriks, melakukan komputasi numerik tingkat tinggi, serta membuat grafik dan model simulasi. Untuk data yang saya ambil mengenai predict smart home device efficiency. Nah, tujuan dari data ini ialah menangkap metrik penggunaan perangkat rumah pintar, menawarkan wawasan tentang perilaku pengguna, efisiensi perangkat, dan preferensinya. Ini juga mencakup data jenis perangkat, pola penggunaan, konsumsi energi, insiden kegagalan, fungsi, dan metrik kepuasan pengguna. Nah, example komponen data yang mempengaruhi data tersebut ialah device type, energy consumption, malfunction, dan target yang kita ambil ialah efisiensi dan inefisiensi. Selanjutnya, saya jelaskan secara singkat mengenai regression. Regression itu adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuannya adalah untuk memprediksi atau menjelaskan variasi dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen. Nah, eh, untuk regresi sendiri, regresi terdapat tiga, yaitu regresi linear yang mencari hubungan linear antara variabel biasanya dalam bentuk garis lurus, regresi nonlinear yaitu memodelkan hubungan yang tidak linear seperti hubungan eksponensial, dan kalau regresi logistik itu digunakan untuk membedakan probabilitas dari hasil biner. Nah, selanjutnya kita masuk ke classification. Classification ialah metode dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengategorikan data ke dalam label atau kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, tujuan klasifikasi adalah memprediksi kelas dari data baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan. Nah, kalau kita lihat sendiri, eh, classification itu memiliki dua type, yaitu klasifikasi biner dan multi kelas. Nah, keduanya itu adalah jumlah berapa kelasnya. Jadinya kalau biner itu terdapat dua kelas, kalau multi kelas itu berarti lebih dari dua. Bisa nyampe lima atau enam. Mereka biasanya berhubungan dengan spesies atau uh, jenisnya yang sangat banyak. Oke, sekarang kita masuk dengan penjelasan mengenai data yang saya ambil, yaitu mengenai Predict Smart Home Device Efficiency Dataset. Nah, di dalam dataset ini terdapat user ID, kita anggap sebagai nomor, device type yaitu type smart home device-nya itu seperti light, thermostat, uh, thermostat, dan kamera, dan sebagainya. Habis itu usage hour per day itu penggunaan per hari, energy consumption berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk aplikasinya, benda tersebut. Habis itu user preferensi itu seberapa banyak penggunanya, seberapa sering digunakannya. Habis itu malfunction itu adalah kerusakan yang terjadi. Habis itu device agement, berapa benda tersebut, umur benda tersebut. Habis itu target kita yaitu smart home efficiency. Smart home efficiency itu adalah target kita, yaitu berapa efisiensi status dari aplikasi benda tersebut pada smart home kita. Nah, kita anggap 0 itu adalah inefisiensi dan 1 itu efisien. Nah, selanjutnya kita masuki data, saya sudah memasukkan semua data Excel-nya. Kita bisa lihat sendiri bahwa terdapat device type, usage power per day, energy consumption, user preference, malfunction, dan device age month. Nah, yang target kita simbolkan smart home efficiency. Nah, dalam perhitungan RMSI, terdapat saya mengambil tiga jenis.
yaitu transfer function, hidden layer, dan jumlah neuron yang dipakai. Nah, jumlah neuron yang dipakai tersebut, neuron itu sebagai kita anggap saraf. Nah, jadinya transfer function dan hidden layer itu saya randomize, jadinya kita samakan 20-20, 30-30, 35-35. Nah, eh, pada rumus nilai RMSI ini, kita mulai dari error tersebut. Error itu adalah prediksi dikurangin target. Nah, untuk RMSI rumusnya adalah ini, yaitu eh, akar sigma N per I sama dengan 1, YI dikurangin YI pangkat 2 per N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data observasi kita. Nah, data observasi kita itu, kita bisa lihat dari di sini, ini count, ini adalah komponennya. Kita bisa tahu bahwa kamera terdapat 1101, smart speaker 1108, dan seterusnya sehingga totalnya adalah 5403. Nah, oleh karena itu rumus yang kita pakai di sini adalah dibagi 5403. Nah, selanjutnya kita bisa masuk mulai MATLAB. Kita bisa mulai melakukan import data. Kita open. Oke, berarti nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Save. Ini open. Sebentar, lagi loading. Oke. Jika sudah, kita milih angkanya, hour-nya. Nah, ini dia. Shift. Ini adalah dataset kita. Ya, ini adalah dataset kita. Tarik bawah sampai terus. Oke, ini dia. Sekarang kita bisa import selection data. Nah, seperti kita bisa lihat bahwa sudah terdapat data workspace. Nah, sekarang kita bisa tutup. Kita buka kembali file tersebut. Oke. Nah, habis itu kita uh, buat targetnya di sini, yaitu input new sebagai target. Nah, kita buka semua filenya. Nah, kita bisa input adalah, ini kan kita anggap sebagai target. Ini adalah input. Nah, berarti eh, data yang kita gunakan, ini adalah input, ini semua adalah input, ini adalah target. Nah, berarti kita hanya mengcopy ini, enggak, kita mengcopy ini, copy, kita pindahkan, paste. Habis itu untuk target, kita pakai yang ini saja, yang kompeten efisiensi dan non efisiensi. Oke, sekarang kita paste dan jangan lupa untuk ditranspose. Nah, jika sudah ditranspose, kita bisa menggunakan NN start. Kita mengetik komen NN start. Oke, di NN start sendiri terdapat dua yang akan kita gunakan, yaitu fitting dan pattern recognition. Fitting itu kita bisa jelaskan input dan output fitting, regression, and curve fitting. Berarti ini berfokus pada regresi. Dan pattern recognition itu berfokus pada classification. Oke, yang pertama kita fokus sama fitting. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah networknya. Jadinya dalam network ini terdapat hidden neuron dan linear output neurons. Nah, input itu merupakan kita menggunakan data yang ini, dan target ada yang uh, target itu yang kita gunakan. Kita gunakan target untuk outputnya. Nah, selanjutnya kita melakukan import data. Import data akan muncul ketika setelah kita sudah mengumpulkan data yang kita perlukan di workspace-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada target, kita tekan OK. Oke, ini adalah bentuknya. Kita bisa melihat kalau ada validasi data, tes data, sama layer size. Nah, layer size ini adalah neuron. Nah, neuron sendiri itu adalah sebuah saraf.
seperti anggaplah tubuh manusia yang memiliki saraf yang mentransferkan semua data. Nah, eh, selanjutnya kita bisa sesuaikan apa yang kita perlukan. Jadi kalau kita ketahui di sini, eh, kita mulai dari 12 terlebih dahulu. Eh, di sini ada 35 transfer function, hidden layer. Habis itu neuronnya kita pakai 12, berarti kita pakai 12. Dan ini saya mengetahui bahwa di sini max validation max-nya adalah 35. Ini saya menggunakan maksimal. Habis itu kita train. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa pada training progress itu ada elapsed time, performance, gradient, MU. Nah, habis itu ada initial value, stop value, sama target value. Nah, di training result, nah ini ada observation, MSE, dan regression. Nah, di sini ialah yang kita incar. Nah, untuk sendiri kita bisa melakukan eh, ekspor model. Kita bisa kita tekan ini, kita namakan result 12. Oke, setelah itu kita ubah sesuai sama yang ini. Kita incar 30-30, kita ekspor. Kita train terlebih dahulu. Oh ya, untuk save-nya bakal muncul sendiri di workspace. Habis itu selanjutnya kita tekan OK, mereka akan training. Hal yang sama lagi, terdapat initial, stop value, target value, sama persis. Nah, kalau sudah, kita bisa export model. Kita tulis result underscore 10. Sesuai sama neuronnya, saya namakan. Muncul lagi, habis itu selanjutnya eh, kita 20. Sekarang 20 ini bentuknya 28. Oke, 28 kita train lagi, kita ekspor 8. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan semua result dari semua neuron. Nah, sekarang yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai performance dari setiap datanya. Nah, kita bisa tahu dari performance plot bahwa validation dan train itu sangat berdekatan. Tapi ketika pas dites, mereka berjauhan. Ini mungkin ada beberapa pengaruh dari mean square error dan juga dari error histogram. Kita bisa mengetahui bahwa titik tertinggi ialah eh, negatif 0,00425, yaitu target minus output. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan pada Excel-nya. Nah, Excel ini kita gunakan sebagai perhitungan. Nah, kalau ini adalah hasil dari semua data sudah lengkap di sini. Habis itu juga termasuk regression plot. Nah, regression plot ini mereka fokus pada datanya di 0 dan 1. 0 sama 1 itu adalah target. Habis itu yang merah itu adalah fit-nya. Nah, kalau kita untuk menghitungnya menggunakan Excel, semua data tersebut, ada beberapa coding yang perlu kita gunakan. Ada beberapa komen yang perlu kita gunakan. Nah, yang perlu kita gunakan ialah net sama dengan result underscore. Sebagai contoh, saya ambil 8 dot network, petik. Habis itu jika sudah dapat, kita bisa mulai y pred underscore prediksi 8 sama dengan net input underscore bam. Kita bisa lihat bahwa y prediksinya sudah muncul nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama, jadi saya akan cut dulu videonya. Oke, jadinya saya sudah melakukan semua komennya. Kita bisa ketahui bahwa workspace-nya sudah terdapat y prediksi 8
10, dan 12. Nah, sebelum kita masuk untuk menghitung data ini menggunakan Excel, saya ingin menjelaskan mengenai program yang digunakan pada proses ini. Nah, program yang digunakan, kita bisa mengeceknya dengan generate code. Nah, di generate code ini terdapat program ini adalah program yang digunakan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. X input, X, X sama dengan input, T sama dengan target, ini adalah namanya sesuaikan dengan workspace yang kita gunakan. Nah, jadinya kita anggap T itu adalah data yang ingin kita prediksiin, sama X itu adalah data yang ingin kita input. Nah, selanjutnya kita masuk ke train FCN sama dengan train NLM. Nah, di sini itu fungsi yang pelatihan dipilih. Nah, ini adalah pelatihan yang eh, terkenal cepat dan efektif untuk masalah fitting. Kalau nggak salah namanya Levenberg Marquardt. Seingat saya itu. Habis itu eh, untuk membuat jaringan fittingnya ini, hidden layer size-nya itu neuron yang kita pilih itu adalah eh, fitnet sendiri itu adalah fungsi MATLAB yang membuat jaringan saraf jenis fitting. Nah, jadinya hidden layer size ini adalah 8, itu adalah jumlah neuron kita. Nah, makanya di hidden layer size itu mengatur jumlah neuron pada lapisan tersembunyi. Nah, kalau di sini kan adalah 8. Nah, jadi jumlah neuron ini dapat mempengaruhi kinerja dan akurasi jaringannya. Nah, semakin banyak mempengaruhi juga neuronnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa train ratio, val ratio, test ratio, training, validation, testing ratio. Yang kita pilih adalah 20, 20 sama 60. Kalau kita lihat di hal yang sama tadi, kita bisa lihat ini adalah validation data, ini test data, dan ini training datanya 60%. Nah, selanjutnya ialah training network. Nah, training network sendiri itu adalah jaringan yang dilatih untuk menggunakan data input dan data target. Nah, fungsi train ini ialah eh, mengembalikan net itu sebagai jaringan neural terlatih, dan TR itu adalah struktur yang menyimpan informasi tentang proses pelatihan, misalnya performa, sebagainya. Nah, selanjutnya ialah test the network. Nah, test the network ini adalah Y sama dengan net X. Itu ialah jaringan yang menghasilkan prediksi Y dari input X. Nah, ini dia yang saya gunakan. Makanya kita harus menggunakan komen. Tapi kalau yang versi-versi lama, mereka bisa menggunakannya secara manual. Nah, habis itu I sama dengan G subtract TY itu adalah menghitung error selisih antara target asli dan hasil prediksi. Nah, ini dia muncul. Nah, ini dia target dan output. Ini dia. Habis itu, performance sama dengan perform net TY itu adalah mengukur performa jaringan dengan fungsi performa tertentu, biasanya mean square error. Nah, dan yang terakhir adalah view the network. Nah, setelah kita download semua file ini, bakal muncul network bentuknya seperti ini. Uh, nah, ini dia result, result 8, result 12, result 10. Itu adalah view the network-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa lanjut. Uh, nah, di sini kita sebelum kita mengcopy, kita harus transport terlebih dahulu semua data-datanya ini. Ini kita copy, paste, YPress 8, copy. Eh, oke, sudah. Habis itu eh, YPress 12, copy, sudah. Nah, oke. Jadi dari data yang saya lihat, kita eh, mengikuti bahwa setiap data memiliki hasil yang berbeda-beda di RMSI-nya. Nah, RMSI semakin kecil berarti error yang terjadi pada eh, data tersebut semakin kecil.
Nah, ternyata saya salah ini datanya. Eh, jadinya kita bisa lihat di RMSI data yang paling rendah itu ada di 12, di 0,00123. Dan yang paling gede itu adalah 8, sebesar 0,3026. Nah, sekarang kita membuat data. Nah, dengan cara kita, ini saya salah, eh oh, sudah. Saya tinggal menginput datanya saja. Hmm, nah, kita bisa tahu kalau semisalnya merah ini adalah target. Nah, kalau yang biru ini adalah prediksinya. Nah, kita tahu kalau prediksinya itu banyak sekali. Oleh karena itu, kita bisa bandingkan bahwa yang mendekati merah itu adalah prediksi yang paling benar. Jadinya, kita bisa lihat bahwa di sini lebih dikit putih-putihnya, berarti prediksinya itu mendekati dengan targetnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk ke klasifikasi. Nah, klasifikasi sendiri itu menggunakan golongan. Nah, golongannya sendiri itu kita bisa melakukan pemeriksaan lagi di yes, oke, biar nggak nge-lag. Oke, sekarang kita melakukan pattern recognition untuk klasifikasi. Oke, nah di sini kita bisa tahu bahwa perbedaan klasifikasi sama fitting di sini adalah outputnya. Di sini adalah perbedaannya. Nah, kita bisa import data sama halnya dengan regresi. Ini sama persis, oke. Nah, karena kita berfokus pada data yang mendekati, saya akan mengambil prediksi yang paling mendekati, yaitu neuron 12. Nah, neuron 12, kita bisa tahu kalau ini adalah 12, di sini adalah maksimalnya. Di sini maksimalnya. Nah, kita bisa melakukan train. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui bahwa ada initial value sama seperti dengan fitting, tapi yang perbedaannya adalah model summary-nya. Nah, model summary-nya itu terdapat error, yaitu sebesar 0,0827, cross entropy 0,2479, dan observasi 1621. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai confusion matrix, saya ingin menjelaskan mengenai performance-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa tahu kalau performance-nya itu eh, kita bisa tahu mereka itu dari awal sampai akhir itu adalah mereka berpecah. Kemungkinan besar ini merupakan base validation data. Nah, habis itu adalah kita membaca confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini kita bisa tahu bahwa terdapat validation, training, validation, dan test confusion matrix. Nah, test confusion matrix tersendiri itu adalah pelatihan. Dan kalau validasi mereka akan memeriksa ulang dan tes itu adalah menguji kembali dan all itu adalah gabungan dari semua data. Nah, kita bagaimana cara membacanya? Di sini adalah kelasnya. Ini ada terdapat kelas, di sini ada kelas nol, di sini ada kelas satu. Nah, dari kelas nol sama satu kita bisa bilang tadi kalau nol itu adalah nol itu adalah inefficient dan satu itu adalah efisiensi. Nah,
kita bisa tahu bahwa data training confusion matrix itu 91,7% prediksi benar, 8,3% prediksi salah. Sama dengan validation, hal yang sama terjadi. Habis itu, ini adalah di bagian sini adalah akurasi total. Nah, untuk prediksi benar atau salah, kita baca dari kanannya. Seperti di sini, prediksi benarnya 92 pada kelas 0, habis itu prediksi 1 benar itu 91,3. Proses ini sama cara membacanya, dan ketika sudah, akurasi totalnya itu mereka simpulkan. Setelah itu, setelah gabungan semua setelah itu kita masuk ke confusion matrix, yaitu uh, akurasi total sebesar 90,9% dan akurasi salahnya kemungkinan 9,1%. Nah, untuk itu kita juga bisa membandingkan menggunakan ROC curve. ROC curve ini. Nah, kita bisa lihat bahwa kanan itu adalah true positive rate. Kalau yang ke kanan, yang ke bawah kanan itu adalah false. Kalau yang ke kiri itu true. Nah, dari data semua ini, dari training, validation, test, sama all, gabungan dari semua, itu kita bisa simpulkan bahwa data tersebut adalah benar. Kemungkinan hasil data tersebut benar adalah kemungkinannya tinggi, sebesar 90% tadi, sesuai dengan confusion matrix. Nah, untuk itu saya akan melakukan ekspor data. Ini adalah klasifikasi klasifikasi 12. Oke. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan apa yang membuat beda dari pemrogramannya di klasifikasi dan regresi. Nah, saya akan melakukan generate code. Ini adalah generate code-nya. Sisanya sama, tapi yang membuat beda ada satu hal. Yang membuat beda ada satu part, yaitu adalah part menghitung persentasi error. Ini dia. Ini adalah yang membuat beda. Nah, di sini vektor 2in itu adalah mengonversi output dari target dari bentuk one hot encoding menjadi indeks kelas. Nah, kelasnya itu mereka bagi jadinya 0 atau 1. Nah, dan percentage error itu adalah menghitung persentase kesalahan klasifikasi. Jadinya dari kelas itu, prediksi yang salah itu akan dijadikan sebagai error. Nah, selanjutnya sisanya itu adalah semuanya sama. Jadinya kesimpulan yang bisa ambil dari data ini ialah dari klasifikasi sendiri itu akurasi model itu cukup konsisten. Semua tahap berada di atas 90%. Dan kesalahan klasifikasi terjadi sedikit lebih sering pada kelas 1 dibandingkan kelas 0. Hmm, kesalahan klasifikasi terjadi sedikit lebih sering terjadi di, ya betul, pada kelas 0 dibandingkan 1. Tapi perbedaan tidak terlalu signifikan. Nah, model ini menunjukkan kinerja baik dengan akurasi tinggi dan distribusi kesalahan yang relatif seimbang antara data training, validasi, dan pengujian. Karena kita bisa lihat sendiri datanya hampir seimbang. Jadinya yang mayoritas kesalahan yang lebih banyak itu terjadi di 1. Yang paling banyak itu 0. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari semua data ini, saya mengambil dari RMSI yang paling mendekati prediksi paling benar dengan target itu adalah 12. Oleh karena itu, saya kemungkinan besar prediksi paling tinggi yang paling benar itu adalah yang neuron 12. Dengan itu, kesimpulan dari data ini bisa memudahkan saya untuk uh, menjelaskan bahwa seberapa efektif data tersebut dalam menganalisa suatu kasus. Nah, kasus kita.
Oke, sekian dari presentasi saya hari ini mengenai dataset saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.